Eee, Mungkin, pertanyaannya aku akan melempar pertanyaan lagi. Apakah kamu berharap expert di suatu hal atau enggak? Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tapi jangan cuma 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 tahu aja. Kalau misalkan kamu suka, ya udah ditekunin aja. Walaupun itu di luar dari, kasarnya job desk-nya. Misalnya di sini kan ngerjain, networking, programming, supporting. Kalau emang misalkan contohnya aja kamu nggak ada di bagian networking, tapi kamu tertarik sama networking, ya pelajarin aja. Kalau aku sih sebenarnya nggak usah jadi expert kalau emang kamu nggak ada kebutuhan ke arah sana. Karena secara natural pada saat kita semakin sering mengerjakan suatu hal, itu kita akan jadi semakin jago. Itu naturally kayak gitu. Kecuali kalau memang dari sisi kerjaan, kitanya yang dibatasin dalam artian gampangnya mah kalau misalnya kita ngerjain programming ya, gampangnya kalau soal programming, kita hanya dikasih kerjaan untuk berkutat di salah satu modul aja. Itu kan ya mau seberapa banyak pun waktu atau jam kerja yang kita curahkan ke modul itu kan nggak akan bikin kita sangat expert dengan modul itu. Ya, bisa bikin kita sangat expert dengan modul itu, tapi kita jadi buta, dalam tanda petik buta terhadap hal yang lainnya. Makanya jatuhnya balik lagi, kalau emang tujuan kita pengen jadi expert terhadap satu hal, ya pelajarilah. Nggak perlu nunggu sampai ada orang yang berharap kamu jadi expert, kalau menurut aku mah. Misalnya contohnya, oh, ini ada teknologi baru nih, misalnya Flutter. Wah, kayaknya aku pengen nyobain nih Flutter, tapi nggak ada kerjaan, nggak ada hubungan sama Flutter nih. Gimana nih? Ya udahlah, nggak usah dikerjain. Nah, itu jangan kayak gitu. Kalau emang kamu pengen, ya karena aku tipikal orang-orang yang suka challenge gitu ya, menarik nih kayak nih, menantang gitu si Flutter, ya udah aku cobain. Suatu saat pasti minimal lah, minimal tuh kalau misalkan aku screening seseorang ya, untuk screening untuk interview atau untuk masuk ke perusahaan ya, kalau emang orang ini benar-benar ingin apply ke role itu, misalkan contohnya aja DevOps, kalau dia emang benar-benar mau apply ke role itu, ya dia akan mencoba atau berusaha sebisa mungkin, walaupun itu di luar pekerjaan dia yang sekarang, untuk meng, mengekspertkan, bahasa apa mengekspertkan ya, membuat dia bisa atau expert di bidang itu. Nah, DevOps berarti arsitektur, misalkan server, networking, kayak gitu kan. Kalau misalkan contoh lagi, misalkan aku mau apply nih jadi suatu apa namanya, JavaScript developer di suatu perusahaan terkenal. Wah, kayak aku pengen jadi JavaScript developer. Tapi di current perusahaan sekarang kita masih ada di PHP developer. Kalau kita mau tujuan kita mau ke sana, ya kita harus mau nggak mau belajar ke arah sana. Karena kalau kita punya tujuan biasanya lebih gampang tercapai daripada kalau kita nggak punya tujuan. Jadi jangan terbatas sama sama kalau misalnya sekarang di perusahaan sedang kamu cuma ngerjain networking, cuma programming biasa atau cuma supporting, jangan dibatasi sama hal itu. Karena kalau kamu dibatasi sama itu ya berarti ya balik lagi, kamu nggak ada growth mindset lah kasarnya. Kayak gitu sih. Oke, kurang lebih gitu ya Kak ya untuk jawabannya. Kita ke penanya berikutnya. Ada Kak Naufal, saya kepengen buat studio CTO di daerah saya, di Goa dan di Jogja. Apakah studio ini bisa dibuat CTO apa enggak ya Mas? Maksudnya studio apa nih? Kak Naufal mau buat studio apa terus ada CTO-nya gitu ya? Apa gimana nih? Nanti Kak Novel bisa perjelas lagi pertanyaannya ya di kolom chat. Oh, studio IT. Oke. Di studio IT ini berupa apa, Mas? Software house kah atau apa? Atau Kak Ansel nangkap pertanyaannya? Ada yang mau ditanyain balik barangkali? Kalau yang aku tangkap sih sebenarnya kayak mau bikin suatu perusahaan, tapi apakah perusahaan ini perlu ada CTO atau enggak?
Mungkin Nah, kayak gitu kali ya. betul. Kayaknya gitu ya, Kak, ya. Bener nggak, Kak Noval? Sambil dijawab deh kayaknya. Silakan, Mas Ansel. Oke, kalau pertanyaan seperti itu, apakah suatu perusahaan itu perlu punya CTO? Jawabannya enggak juga. Cuman kalau misalkan, ya asalnya misalnya kayak gini, biasanya kayak gini. Role itu bisa digabungin. Jadi sisi level itu bisa aja cuma satu orang, tapi bisa banyak hal. Secara on paper dia bisa aja title-nya cuma CEO, tapi sebenarnya kerjaannya bisa COO, CIO, CFO, CTO, bisa kayak gitu. Jadi apakah harus? Nggak harus. Menurut aku sih nggak. Cuman biasanya yang namanya CTO itu jadi kayak role model. Jadi kalau misalkan kita punya perusahaan atau kita join di suatu perusahaan, kita ngelihat situ kayak, wah ini pasti orangnya jago. Dan apalagi kalau misalnya emang orangnya benar-benar jago itu kayak ada tujuan hidup, bukan tujuan hidup, kayak tujuan atau goal yang kita ingin capai di suatu perusahaan itu. Ingin sampai di levelnya CTO gitu, kayak gitu. Jadi kayak gitu menurut aku. Jadi kalau ditanya, apakah harus? Nggak harus. Tapi mungkin tergantung case-nya. Kalau misalnya tadi studio IT, IoT sama kalau nggak salah IoT atau apa tadi? Learning. IoT Oh, dan AI. AI. IoT sama AI. Menurut aku sih perlu. Karena ini aku berkaca terhadap perusahaan atau startup lain yang emang bergerak di bidang itu. Dan kebetulan emang aku kenal CTO-nya. Salah, aku kenal CEO-nya. Dan dia emang punya CTO. Jadi yang dilakukan biasanya si CTO itu lebih bekerja di bagian R&D kasarannya. Jadi karena ini ngomongin soal IoT ya, IoT kan isinya kan research, wah nih kayaknya bagus nih kalau misalnya ngoprek lah kasarnya, dalam tanda petik ngoprek lah ya. Nah itu kerjanya ya, kalau misalkan mau ada CTO jadinya kan ada orang yang nge-trigger atau mengontrol hal-hal yang berhubungan sama research and development. Biar si CEO-nya itu yang berhubungan sama bisnis, biasanya kayak gitu. Nggak harus, tetap nggak harus. Nggak ada keharusan harus ada CTO, itu nggak ada. Tapi minimal harus ada orang yang bisa punya visi atau punya visionnya si CTO. Nggak harus on paper. Bisa aja CEO-nya yang punya visi teknologinya itu bisa aja. Tapi itu perlunya di situ. Perlunya bukan title CTO-nya, tapi lebih ke cara pandang CTO-nya. Kayak gitu menurut aku ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Kak Naufal. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kak Agus. Kalau yang ini seputar quotes nih, Mas. Kak, setuju nggak sama quotes ini? Sekolah itu cuma mengincar selembar kertas, dan di luar sekolah skill kamu yang dipandang. Gimana tuh, Mas? Setuju nggak sih sama quotes itu? Setuju dan tidak setuju. Dalam artian gini, secara in real life itu emang beneran yang terjadi emang kayak gitu. Karena orang kadang-kadang lebih ngelihat skill kita daripada apa namanya itu uh, nilai, Jasa. Ah, nilai atau apapun yang cuma kertas. Tapi di lain pihak atau di sisi lain ada perusahaan yang emang benar-benar lihat itu. Jadi itu jadi salah satu patokan screening lah kasarannya. Minimal orangnya harus misalkan secara apa namanya? Secara sekolah itu orangnya bagus banget, tapi secara skill, secara real life-nya juga harus bagus banget. Itu ada yang melihatnya kayak gitu. Jadi kalau aku melihatnya kita harus bisa ngebalance hal itulah. Ya jangan terus kita ngelihat apa namanya, ya orang kan melihatnya cuma skill doang, skill aslinya, tapi hal itu jadi membuat kita kayaknya nggak usah malas-malasan aja lah di sekolah atau
di kuliah malas-malasan aja lah. Yang penting kita jago di suatu hal, ini enggak, jangan kayak gitu juga. Atau kebalikannya, ah nanti aja lah ngurusinnya skill kita di luar, yang penting kita fokus ke kuliah aja, jangan gitu juga. Karena kita sendiri juga harus mau beradaptasi ya kali ya. Aku bilang ya, beradaptasi sama sekitar juga. Kalau emang secara kehidupan nyata itu kita butuh skill secara langsung, ya kita harus ningkatin itu. Tapi emang tidak dapat dipungkirin, terutama di Indonesia itu masih melihat si lembar kertas itu. Kasarannya mah orang dari ITB atau lulusan ITB atau lulusan UI itu lebih dipandang, dalam tanda petik lebih dipandang daripada seorang software developer yang lulusannya Unicom atau ITHB. Padahal in real life kadang-kadang orang yang dari ITHB, orang dari Unicom itu yang lebih jago daripada orang di ITB. Saya pernah ketemu itu. Jadi ya kasarannya mah tetap perjuangkan yang si kertas itu, tapi jangan minder. Karena kita bisa menutupi hal itu, menutupi si kertas dengan skill kita. Itu sih. Oke, kurang lebih kayak gitu ya, Kak Agus. Ke penanya berikutnya, masih anonim. What's your favorite algorithm? Terus, what's your favorite programming language feature? Apa tuh Mas favoritnya? Apa ya? Ini pertanyaan teknikal banget ya. Apa ya? Aku sih sekarang currently itu sangat banyak bermain dengan React. Dan berarti itu JavaScript based. Salah satu fitur yang paling aku suka itu hal-hal yang berhubungan sama one-liner. Jadi kalau teman-teman yang jarang mainan sama JavaScript atau ya masih sekarang masih main sama Java, itu biasanya kalau if else itu kan dia ada if, else atau else if. Nah, itu kalau misalkan di JavaScript itu ada namanya apa ya itu? Ternary atau unary ya, lupa. Yaitu jadi one-liner. Saya suka one-liner gitu. Jadi memanfaatkan hal-hal fitur suatu bahasa biar line of code saya itu lebih dikit. Itu biasanya aku sukanya fitur-fitur yang kayak gitu. Contohnya ya bisa JavaScript. Kayak gitu. Favorit algoritma yang favorit. Aku nggak punya favorit sih. Karena aku bukan tipe orang-orang optimization. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan teman-teman pernah punya teman atau pernah kenal dengan seseorang yang berada di kayak orang-orang Tokyo, orang-orang Olimpiade, yang berhubungan sama informatika itu, mereka biasanya jago banget tentang optimization. Nah, itu biasanya terkait dengan suatu algoritma tertentu. Nah, itu bukan kayak gitu. Kalau aku based on case aja kasarannya. Case-nya ini algoritma yang cocok apa? Ya udah aku gunakan. Case-nya ini apakah udah optimize atau belum? Kalau cara optimize-nya gimana ya aku pakai itu. Jadi nggak ada. Kalau ditanya apakah ada favorit algoritma, seingat aku sih nggak punya ya. Gitu jawabannya. Oke, terima kasih Mas Ansel. Nah, berikutnya pertanyaannya seputar GitHub dari Kak Agus. Kak punya GitHub? Kalau punya, boleh tahu ID-nya dan medsos lainnya deh. Oke, GitHub sudah banyak banget proyek yang saya lakukan di GitHub. Cuman semuanya kebanyakan private, jadi silakan aja kalau mau nyari ya. GitHub itu sama semua sih sebenarnya, saya ketik di chat aja ya. Mau di GitHub, mau di
Instagram ada, Twitter ada, Facebook ada, itu ID-nya sama semua. Tapi yang saya pakai cuma Instagram. Saya sudah nggak main sama Twitter, nggak main sama Facebook. Masih ada ID-nya buat apa? Buat ngoding. Jadi kalau ada keperluan ngoding yang berhubungan sama Twitter, sama Facebook, itu harus tetap punya ID-nya. Makanya nggak aku hilangin. Tapi aktifnya tetap di sosial media, aku mainnya di Instagram. GitHub, ya beberapa kali ikutan mainan di open source, tapi nggak terlalu banyak. Kebanyakan itu di private repo, karena perusahaanku itu dulu pakainya GitHub, sekarang udah pindah ke GitLab, karena lebih murah. Jadi ya itu. Begitu. Nah, buat teman-teman nih yang mau follow Mas Ansel di sosial medianya, Instagram, Twitter, Facebook, tapi paling aktif di Instagram, boleh intip-intip di kolom chat ya. Terus kalau teman-teman belum isi link survei untuk kegiatan webinar malam ini, juga bisa dilihat di kolom chatnya, ada linknya ya. Kita ke penanya berikutnya, ada Kak Arif Setio Wibowo. Kak mau tanya lagi, kalau punya teman dekat yang nggak support atau kayak nggak suka ngelihat kita berkembang, ngaruh ke kita buat bertumbuh sebagai growth mindset nggak ya, Kak? Mohon nasihatnya ya, Kak, kalau berkenan. Berkenan nggak nih, Mas? Boleh. Ini jadi kayak konsultasi gitu ya. Ya, saya suka hal-hal yang kayak gitu. Kalau menurut aku mah gini aja, kalau emang kamu perkembangannya itu suatu hal yang bagus, emang hal yang baik menurut kamu dan menurut sebagian besar orang, itu kamu bertumbuh dengan baik, maksudnya untuk hal yang baik. Kalau ada beberapa orang yang nggak suka, ya udah, abaikan aja. Kalau perlu, kalau emang dia udah terlalu, kasarannya bahasanya, kalau di bahasa kayak gini tuh, bahasanya udah terlalu toksik, tinggalkan aja. Jangan takut meninggalkan seseorang. Karena in real life, semakin kamu tumbuh, semakin kamu dewasa, teman-teman kamu nanti akan semakin dikit, dari yang awalnya 10, jalan bareng, kemana-mana jalan bareng. Nanti semakin kita dewasa, semakin ada slack, semakin ada perbedaan pandangan, nanti akan semakin dikit. Tinggal 6, tinggal 4, tinggal 2. Bahkan ya harusnya sih masih ada lah orang-orang tertentu yang stick sama kita walaupun walaupun apapun yang kita lakukan itu pasti masih ada. Tapi kalau misalkan teman-teman ketemu orang yang menurut teman-teman itu kayak harusnya nih perkembangan aku nih ke arah ini tuh harusnya ke arah yang bagus, tapi kenapa dia ngelarang? Kalau ngelarang ya udah. Kalau emang dia nggak bisa ngasih alasan yang bagus kenapa dia melarang kita, ya udah itu berarti bukan orang yang pantas atau cocok untuk jadi teman kita. Kalau nggak salah itu ada beberapa, bukan quote sih, ada beberapa ide kalau misalkan kita mau berkembang, beradalah di sekitar orang-orang yang mau berkembang juga. Jangan berada di sekitar orang-orang yang menahan kita untuk berkembang. Kalau perlu ya di-ditch saja temannya. Kalau perlu. Tapi itu jadikan salah satu effort terakhir ya. Kalau emang benar-benar dia toxic banget, ya udah lupakan aja. Kasarannya lah kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain lihat daripada kita ke kita. Opini orang lain ke kita itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kontrol ya aksi kita aja. Mau kita nurut sama teman kita yang nggak berharap kita berkembang, atau kita masih tetap mau berkembang tapi menjauhi dia atau membatasi interaksi kita kayak gitu, itu tergantung kita lagi. Jadi jangan sampai orang lain membatasi perkembangan diri kita lah, apalagi kalau misalkan kita berkembang ke arah yang baik. Dan tentunya kita harus bisa menjelaskan kenapa sih kita mau berkembang, kenapa sih kita harus ke arah sana. Kita jelasin kalau emang dia ngotot ya bisa dijelasin, ya gimana lagi. Mau nggak mau kan, kita harus mensudahi dalam artian, ya udah kalau nggak mau support ya nggak apa-apa. Tapi ini bukan sesuatu yang jelek. Kalau menurut kamu bukan sesuatu yang jelek dan mau bertumbuh, ya udah go aja. Kasarnya nggak usah peduli sama pikiran orang lain kayak gimana.
Gitu sih menurut aku. Oke, jangan takut meninggalkan ya teman-teman. Tapi kalau Iya, ditinggalin betul. sakit, gimana dong Mas? Oh, itu pasti. Tapi saya balik lagi kayak tadi kan, pada saat kita jatuh, hanya beberapa orang yang bisa berdiri. Tapi pada saat kita berdiri, kita akan jadi hebat. Ya kan? Ayo berdiri ya teman-teman. Tapi jangan berdiri sekarang ya. Kalau berdiri sekarang ntar malah ninggalin webinar ini lagi. Jangan dulu. Betul juga. Kita ke penanya berikutnya. Izin bertanya, Kak. Seseorang pernah bilang ke saya, apakah jika sudah jadi CTO atau C-level tidak bisa kembali lagi menjadi head of? Benar nggak tuh, Mas? Oh, jelas tidak. Karena gini, mau CTO, mau C-level management, mau head, mau manager atau apapun itu hanya sebagai struktur di perusahaan. Dan semuanya itu bisa diputar atau bisa kayak hanya melalui suatu tanda tangan itu bisa langsung berubah semuanya. Dari yang atas jadi yang paling bawah, yang bawah jadi paling atas itu bisa aja. Jadi kalau ditanya apakah kalau sudah jadi CTO bisa jadi head level lagi? Bisa. Kalau ternyata shareholder, kasarnya kalau dari perusahaan itu kan semakin banyak kita akan ngomongin sama shareholder dari suatu CTO terus didepak jadi head atau dari head langsung diangkat langsung dari situ itu memungkinkan. Ya, kalau misalnya teman-teman nonton film yang startup itu bukan Korea, bukan startup yang Korea ya, startup yang luar negeri. Aduh, film namanya apa ya? Nah, di film itu Oh, Silicon Valley. Aku mikirin filmnya apa? Film Silicon Valley. Kalau teman-teman nonton film series Silicon Valley itu ngomongin tentang startup. Tapi karena aku nggak nonton startup yang Korea, jadi aku ngacunya startup yang ini ya, Silicon Valley yang ini ya. Nah, itu benar-benar bisa terjadi. Dari seorang CTO tiba-tiba dipecat itu bisa. Dari seorang CEO bisa tiba-tiba dipecat itu bisa. Dari yang awalnya di C-level langsung diturunin tiba-tiba jadi manajer atau bahkan jadi software engineer biasa, itu bisa. Jadi tidak ada yang menghalangi hal itu kasarannya. Karena ya secara title itu cuma sekedar struktur perusahaan aja. Title di perusahaan aja. Yang penting itu bukan title CTO-nya, tapi mindset-nya atau mungkin ya kalau secara teknikal berarti skill-nya. Itu. Jadi mau kita berada mau kita punya title CTO on paper atau head of engineer on paper, yang penting skill-nya kita. Itu yang paling penting sih. Ini title-nya tadi, title filmnya aku tulis di chat aja ya. Begitu. Boleh. Silicon Valley ya, Mas ya? Iya, betul. Karena saya nggak nonton startup yang Korea ya. Wah, sayang Walaupun banget. kalau dari review teman-teman saya, ada beberapa yang bikin reviewnya, itu sangat berbeda dengan kondisi asli ya. Karena terlihat kok mudah ya, gitu kali ya. Betul. Itu kayak banyak hal yang dihilangkan dari kondisi aslinya. Namanya Dan juga ya film ya. benar, yang namanya Korea juga kan pasti ada bumbu-bumbu romantiknya. Nah, Iya. di kenyataan belum tentu ada. Begitu. Nah, rekomendasi dari Mas Ansel nih buat teman-teman, bentar lagi kan weekend ya, nggak bentar lagi juga sih. Nah, barangkali nanti mau nonton Silicon Valley, terutama buat teman-teman yang memang tertarik nih, pengen tahu kehidupan startup tuh kayak gimana sih, boleh loh ditonton. Nah, ada yang mau nanya lagi nggak? Raise hand mungkin, atau langsung ke box Q&A? Atau udah cukup tanya-tanyanya? Nah, buat teman-teman nih yang mau iseng-iseng berhadiah, boleh ya ikutan giveaway-nya. Caranya gampang banget. Cukup Instastory seputar kegiatan webinar kita malam ini. Terus mention ke @telkom_bdv, pakai hashtag webinar BDV dan hashtag kelas ngoding 1. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-follow dulu Instagramnya di @telkom_bdv. Siapa tahu kamu nih yang beruntung
buat dapetin saldo link aja senilai 50.000 untuk 2 orang pemenang. Lumayan banget kan? Lumayan loh, akhir bulan sekarang berapa sih? 23, menuju akhir bulan ya. Lumayan banget toh. Terus buat teman-teman juga nih yang belum isi feedback-nya, bisa diisi ya. Linknya ada di kolom chat. Ada lagi yang mau tanya lewat box Q&A atau angkat tangan? Boleh ya. Nah, kalau gitu saya deh yang nanya ke Mas Ansal. Nah, sejauh ini nih, Mas Ansal ada kepikiran nggak sih misalnya mau berubah gitu, bosen nih jadi CTO, nyobain jadi CTO. Ada nggak tuh, Mas? Nah, kalau aku sih tadi yang aku bilang ya, aku nggak terlalu suka meeting, nggak terlalu suka networking. Jadi ya malah apa namanya, kalau misalkan kita ngomongin C-level itu harusnya banyak kayak gitu, tapi aku sebenarnya menghindari hal itu. Makanya, kalau di perusahaanku lebih suka kalau misalnya aku mainan sama research and development atau R&D. Ya Kak, di Telkomnya Geger Kalong itu kan R&D kan. Aku lebih suka ke hal itu. Jadi, apakah ada keinginan untuk jadi CEO atau apa? Enggak deh. Apa namanya, pressure-nya berbeda. Pressure-nya masih ada, tapi pressure yang dirasakan pressure yang berbeda. Karena ngomonginnya kalau CEO kan paling tinggi katanya. Ini di suatu perusahaan itu pressure-nya jauh lebih berbeda dibanding hanya seorang CTO. Itu. Oke deh, kalau gitu emang udah passion-nya program banget ya, udah CTO Iya, banget lah pokoknya. Nggak mau benar-benar beralih benar. ke lain hati ya, Mas ya? Hard coder banget lah kasarannya. Art coder, oke, art coder, ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari yang anonim lagi nih. Halo Mas Ansel, salam kenal. Jadi lebih semangat lagi nih untuk ngejar cita-cita jadi CTO. Wah, ada yang terinspirasi nih rupanya. Tantangan paling besar selama Mas menjadi CTO apa nih? Tantangan terbesar mungkin lebih ke motivasinya kali ya, kalau menurut aku mah. Karena kadang-kadang ya tadi balik lagi ya, kayaknya ngapain jadi CTO ya, kayaknya nggak mungkin kadang ngerasa nggak impactful, kadang ngerasa kayak apa namanya, apalagi kalau misalnya kita perusahaan yang kecil kayak ya ada banyak orang yang berpikir kalau kita udah jadi direktur, CTO kan hitungannya direktur ya. Udah jadi direktur kayak, wah jadi direktur nih, gajinya gede dong. Nggak juga. Kayak gitu kan. Kadang-kadang kayak, apa namanya, kayak, apakah emang cocok? Kayak, apakah masih tetap ingin jadi CTO kayak gitu. Kadang-kadang motivasi yang bisa jadi kayak salah satu tantangan yang besar lah. Tantangan yang besar yang lain ya pasti jelas kalau kita udah sampai di C-level, itu pressure-nya yang gede, tantangan itu. Pressure-nya gede. Pressure-nya nggak cuma dari, apa namanya, karyawan yang lain, karena pasti kita pasti akan ditanyain atau diharapkan sesuatu lah. Tapi pressure dari kolega kita sesama C-level, pressure dari shareholder, investor dan kawan-kawannya, pressure dari klien, pressure dari customer, itu pressure-nya sangat tinggi. Itu mungkin kalau misalkan orang nggak tahan ya udah langsung pergi kali ya. Gitu. Iya, kalau misalkan kita mau berjuang terus, biasanya akan ada jalan lah. Gitu. Oke, tuh. Harus berjuang terus, teman-teman. Nah, oh iya, untuk teman semua nih, belakangan ini webinarnya BDV kan seringnya malam nih, jam 7, jam 8. Nah, kira-kira nih kalau webinarnya ke siang atau sore, menurut teman-teman gimana? Boleh share ya pendapat teman-teman di kolom chat. Apakah kita harus nyobain buat webinar di sore hari? Kira ada beberapa nih Mas yang ngasih feedback kemarin, Kak, cobain dong webinarnya sore, biar nggak kemalaman, saya suka ketiduran soalnya, gitu kan.
Siang Kak jam 3-an, sore jam 4. Oh iya jam 4-an ya, 3, 4. Udah oke sih Mbak jam segini kalau sore masih kerja. Oh iya sih, kalau misalnya yang pekerja nih biasanya memang rata-rata pengennya udahlah malam aja biar bisa join gitu. Boleh Kak jam 5 atau 16.30 aman mungkin buat yang pulang kerja. Karena mungkin banyak yang WFH juga kali ya. Jadi nggak ada waktu jeda dari ke kantor sampai pulang ke rumah. Menghemat waktu, makanya jam 5 bisa mulai ya. Oke, oke. Kalau sore weekend gitu Mbak, sore weekend ya? Oke. Di MDV juga kadang jam 4. Bener sih. Oke. Beda-beda ya. Ada yang jam 4, ada yang 5, jam 3, setengah 5. Tapi kalau kita buat jam 4, teman-teman join nggak nih? Nanti kita buat jam 4, taunya sepi. Cuma ada 10 orang, kan sedih ya. Pada join nggak nih kalau jam 4? Jam 4 aja Kak Ayu. Oke deh nanti bulan depan, apa ya, bulan Maret ya. Bulan Maret kita cobain jam 4, bener ya, yang jawab jam 4 nih, saya inget-inget namanya, kalau nggak ada, awas ya. Nggak deng, bercanda ya. Jam 4 nanti semoga pematerinya juga bisa ya ngisi di jam 4, karena rata-rata pematerinya juga kalau weekday kerja, jadi bisanya setelah jam 5 sore. Insya Allah saya selalu hadir di event webinar BDV. Oke, nanti setiap event saya cek ya, ada nggak nih yang namanya Kak Naufal nih? Oke deh kalau gitu teman-teman, nggak berasa nih waktunya dari jam 7, sekarang udah mau jam 9 aja, nggak berasa banget ternyata ngobrol-ngobrol bareng Mas Ansel, seru banget. Thank you banget loh Mas Ansel. Terima kasih sama-sama juga. Terima kasih udah dikasih kesempatan. Kita loh yang makasih udah mau sharing malam ini bareng teman-teman semua, seru banget ceritanya. Yang pasti menginspirasi teman-teman yang hadir untuk menjadi CTO. Nah, terakhir nih Mas Ansel, ada yang mau disampaikan nggak sih buat teman-teman kita yang mau jadi CTO? Kalau dari aku sih buat teman-teman yang emang mau ke arah sana, perjalanannya itu nggak gampang, literally nggak gampang, dan nggak cepat. Jadi ya apa namanya, terus berusaha aja, jangan pernah menyerah. Tadi yang aku bilang kalau emang jatuh, jangan lupa untuk berdiri. Itu jadi hal yang sangat penting sih. Karena ya yang namanya kita bikin perusahaan atau di real life itu nggak kayak di film-film. Jadi siap-siap aja lah. Gitu. Oke, diinget-inget ya teman-teman ya, kalau jatuh harus berdiri ya. Jangan kalau udah jatuh nangis dulu gitu lama, aduh malu. Langsung aja diri ya Mas ya. Terus juga jangan nyerah, terus belajar. Dan yang tadi ya, yang kata Mas Ansel, pokoknya kalau ada sesuatu yang challenging, semangat. Jangan malah jadi, males. Karena kalau tadi Mas Ansel tuh kebalikannya ya, kalau fix bugs itu malah jadi bisa lama, tapi kalau fitur baru, wah cepet semangat ngerjainnya ya. Betul, betul. Oke deh teman-teman, semoga dengan webinar malam ini, kelas ngoding perdana teman-teman jadi terinspirasi nih untuk menjadi CTO kalau memang background-nya programmer. Nah teman-teman jangan khawatir, di bulan berikutnya kita masih banyak kelas-kelas yang lainnya, ada kelas marketing. Kalau teman-teman senangnya emang belajar seputar digital marketing. Nah, minggu kemarin kita belajar seputar online marketing. Jadi ini teman-teman kalau yang suka marketing, boleh nanti ikutan kelas marketing atau workshop marketing. Nah, tapi kalau teman-teman sukanya anaknya hipster banget nih, boleh nanti ikutan kelas desain. Di sana biasanya kita bahas seputar UI UX. Boleh juga ikutan workshopnya.
Terus kalau teman-teman emang anaknya kayak Mas Ansel nih, art code banget, bisa ikutan kelas ngoding. Nah, kalau di kelas ngoding perdana ini karena kita lebih banyak ngobrol-ngobrol, pengen teman-teman tuh dapat gambarannya, jadi si oh tuh kayak gimana sih. Tapi kalau teman-teman nanti mau praktek langsung, mau belajar seputar AI, machine learning, Flutter, dan lain lagi, nanti bisa ikutan kelas ngoding berikutnya atau workshop ngoding berikutnya. Nah, kalau teman-teman sukanya yang berbau hustler nih, boleh nanti ikutan kelas startup. Nah, di kemarin banget nih kita bahas seputar journey validasi ide di suatu startup. Seru banget tuh ceritanya. Dan masih banyak lagi kelas-kelas lainnya. Biar teman-teman nggak ketinggalan informasinya seputar kelas dan workshop yang diselenggarain oleh BDV, teman-teman jangan lupa follow sosial medianya di @telkombdv. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Disesuaiin deh sama teman-teman paling aktifnya yang mana, paling sukanya pakai apa. Tinggal follow, jangan lupa ya di follow. Terus nih buat teman-teman yang mau ikutan giveaway-nya, tapi belum sempat buat instastory-nya, belum sempat upload, tenang aja, masih ada waktunya sampai dengan besok sebelum diumumin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau uploadnya nanti deh, habis acara, nanti deh mau makan dulu habis event, atau nanti pagi aja deh, tenang aja, masih ada waktunya. Siapa tahu kamu yang beruntung buat dapetin saldo, link aja senilai 100.000 untuk 2 orang yang beruntung. Terus buat teman-teman nih yang belum sempat untuk isi feedback-nya, boleh diisi karena linknya udah ada di kolom chat ya, teman-teman. Terus kalau teman-teman mau tanya-tanya nih seputar Indigo, seputar Telkom, boleh banget DM di Instagram kita di @telkombdv atau email aja ke info@bandungdigitalvalley.com. Atau nih, kalau teman-teman mau tetap keep in touch sama Mas Ansel, boleh juga di follow sosial medianya. Ada di kolom chat ya, teman-teman. Langsung aja ya di follow. Siapa tahu abis ini bisa tanya-tanya gitu ya seputar motivasi jadi CTO, karena kayaknya Mas Ansel ini cukup wise ya, tadi ngasih wejangan banyak banget, ngasih quotes ke teman-teman juga banyak banget, jadi jangan segan untuk berkonsultasi. Boleh nggak nih Mas nanti kalau di MDM gitu minta motivasi? Aduh, motivasi. Itu kayaknya bukan bidang saya, motivasi ya. Oke, tanya-tanya seputar CTO kali ya, teman-teman ya. Kalau motivasi seputar cinta, seputar kehidupan, salah alamat ya. Oke deh, sekali lagi makasih banyak Mas Ansel udah sharing. Sama-sama. Dan yang Terima pasti untuk kasih teman-teman juga. semua, makasih banget udah join jam 9 teng nih, 21.00. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya Ayu, mewakili Bandung Digital Valley, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bye-bye. Tetap sehat selalu Selamat ya, malam jaga kesehatan semuanya. ya.